Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah jalan layang mampu menahan ribuan ton beban kendaraan yang melintas setiap harinya? Tentu semua itu tidak terjadi begitu saja. Di balik infrastruktur tersebut, ada proses yang panjang yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional di bidang tersebut. Halo Sobat Unila TV, saya Alfian Nurazaki akan menemani Sobat Unila TV dalam program Jelajah Prodi. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa yang katanya tuh jago banget nih dalam perhitungan yang rinci. Dan karya-karyanya tuh bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini udah ada dua narasumber kita, mahasiswa-mahasiswi dari jurusan Teknik Sipil. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Nah, ada pepatah bilang nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Boleh nih kakaknya perkenalan dulu biar Sobat Unila TV-nya makin kenal. Oke, nama saya Muhammad Atar Kardana, biasa dipanggil Atar, dari Teknik Sipil Angkatan 2023. Halo Sobat TV Unila, kenalin nama aku Aktin Rahmadini, biasa dipanggil Aktin dari Teknik Sipil Angkatan 2023. Oke, Sobat Unila TV udah saling kenal nih sama Kak Atar, sama Kak Aktin. Nah, Kak Atar, Kak Aktin. Nah, di sini tuh kita mau ngulik-ngulik informasi nih mengenai teknik sipil. Biar kita ke pertanyaan mendasar dulu kali ya. Sebenarnya apa sih yang dipelajarin dari jurusan teknik sipil itu sendiri? Jadi di Teknik Sipil itu kan sebenarnya secara garis besarnya itu terbagi jadi 5 peer group. Pertama itu ada hidroteknik, geoteknik, terus manajemen konstruksi, struktur, sama transport. Yang pertama itu geoteknik. Geoteknik itu tentang tanah. Kalau hidroteknik tentang air, struktur itu tentang beton pembangunan. Kalau transport itu bisa transportasi seperti kereta. Sedangkan kalau manajemen itu dia lebih ke RAB atau manajemen keuangannya adalah tentang bagaimana cara mengatur duit ketika adanya proyek itu. Wah, jadi banyak banget ya, bukan hanya ngerjain tentang proyek-proyeknya aja, tapi udah terperinci juga, bahkan ada RAB-nya tuh dipelajarin juga ya. Pelajarin juga, itu. agar ketika proyek sudah berjalan, RAB-nya itu tidak membengkak gitu. Jadi tidak melebihi apa yang diperhitungkan di awal. Berarti belajar juga nih jadi anak FEB ya? Iya, mungkin ya sedikit. Iya, belajar ngitung-ngitung juga. Oh ya, sebenarnya mau tanya juga sih. Karena kan ada nih yang masih bingung ya. Banyak yang belum bisa bedain antara arsitektur sama teknik sipil. Karena dua-duanya tuh, yang saya tahu ya, dua-duanya tuh sama-sama ngitung, sama-sama gambar juga nggak sih? Iya kan? Jadi sebenarnya apa sih perbedaan mendasar dari dua itu? Jadi untuk perbedaannya itu dari point of view kami sebagai anak sipil, kalau misalnya di teknik sipil itu lebih ke perhitungan pembebanan struktur atau nanti untuk realisasi pembangunannya. Dan untuk arsitektur itu biasanya itu lebih ke desain dan estetika sebelum bangunan itu dibangun. Jadi ibarat tuh kayak perancangannya itu dari arsitektur. Tapi bukan berarti kami juga nggak belajar. Kami juga tetap belajar desain, tapi mungkin nggak sedalam apa yang dipelajari oleh arsitektur. Jadi gitu juga dengan arsitektur, mungkin mereka belajar perhitungan, tapi untuk yang lebih mendalam, untuk realisasinya itu lebih ke teknik sipil gitu. Benar, jadi kayak kalau bagian pondasi atau yang pondasi untuk ditancepin di tanahnya itu lebih ke teknik sipil. Sedangkan kalau arsitektur itu nanti polesan luarnya gitu, soal estetika, keindahan ketika ngelihatnya itu gimana. Seperti itu ya, berarti banyak banget yang dipelajarin ya. Iya, perbedaannya lumayan. Soalnya saya spesifik nih. Gitu. Iya, jadi kelihatannya kayak hitung-hitungan banyak banget sebenarnya. Hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan ya setiap hari kayaknya Iya, makanan sehari-hari gitu kan. Nah, kalau kita nih ngomongin tentang implementasi ya, seberapa penting sih dari teknik sipil itu dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau di teknik sipil sendiri itu kan selama dia ini implementasi ini kan untuk dunia kerja. Iya, seberapa penting sih? Jadi sangat penting ya, karena seiring berkembangnya zaman, teknik sipil itu tentang infrastruktur pasti selalu ada lah berkembangnya ya, seiring berkembangnya teknologi, dan itu juga bersinambungan dengan berkembangnya infrastruktur. Jadi ketika ada hal baru di dunia infrastruktur, pasti teknik sipil itu harus mempelajari, harus memahami, dan mengaplikasikannya ketika nanti di dunia kerja. Jadi mereka harus paham lah
paham sama ininya ya, tentang infrastrukturnya, ya benar. Jadi bisa aplikasi nanti di ketika sudah lulus gitu Ya, kan. biar nggak bingung Di juga. kehidupan juga jadi tahu gitu. Oke, nah kalau ngomongin teknik sipil khususnya di Universitas Lampung, sebenarnya apa sih daya tarik tersendiri nih? Kenapa harus di Unila gitu? Jadi kalau dari untuk teknik sipil Unila sendiri, kebetulan di teknik sipil itu kita udah akreditasi internasional dan termasuk juga program studi unggulan. Dan program kerjanya juga tuh luas nanti. Prospek kerjanya luas nanti. Jadi kita nggak perlu ragu gitu loh untuk bisa masuk teknik sipil. Jadi mungkin itu sih yang buat bisa jadi daya tarik untuk nanti Sobat TV Unila bisa masuk ke teknik sipil. Oh seperti itu ya, karena udah terakreditasi. Jadi udah apa ya? Udah ada terverifikasi, udah terjamin gitu ya. Nah, kalau misalkan ngomongin teknik sipil ya, pasti kan nggak cuma di kelas aja ya. Nah, benar. Ada di labnya dan di lapangannya. Boleh dong ceritain untuk Sobat Unila TV? Jadi kalau kami itu kan ada yang di kelas itu seperti teori, atau ketika praktikum itu banyaklah seperti tadi kayak praktikum tanah, praktikum air atau praktikum beton. Jadi ketika di kelas itu emang lebih banyak ngitung ya, kayak pembebanan, struktur. Sedangkan kalau dia praktikum, nah di situ lebih banyak kami prakteknya. Jadi kayak mana nih cara ngebuat beton, gimana nih cara nyari tanah yang bagus untuk pembangunan. Atau di air tuh, apakah bisa ngebendung air seluas ini? Iya, jadi dari apa yang udah kami pelajari di kelas itu, kami implementasikan di lapangan saat praktikum itu, gitu kan. Jadi seimbang gitu antara teori dan praktikum, antara di kelas dan di lapangan. 50-50 lah ya, 50. Iya, benar. Berarti lapangannya itu di mana tuh biasanya praktiknya? Biasanya kalau kami itu di sana itu ada labnya emang. Pertama ada lab geotekniknya tuh ada lab sendiri, lab hidroteknik ada sendiri lagi, lab jalan raya ada, lab struktur juga ada. Kan yang terakhir tadi manajemen. Nah, kalau manajemen tuh emang lebih sering di kelas aja. Karena dia memang ngitung-ngitung ya, ya, hitungannya RAB-nya, rancangan gitu. anggaran biayanya. Berarti labnya banyak ya variasinya. Jadi sendiri-sendiri gitu. Tiap perminatan tadi yang jadi fokusnya tadi ada labnya sendiri. Jadi benar-benar fokus di perminatan itu. Nah, jadi ya itulah ya, salah satu daya tariknya ya. Ya benar, labnya udah lengkap, alatnya udah lengkap. Jadi ketika praktikum itu nggak bingung lagi. Berarti praktiknya juga pernah nggak sih kayak implementasi banget nih buat infrastruktur di Unila gitu? Kalau di Unila itu sendiri kami waktu itu kayak pernah ngebuat beton gitu lah ya, tapi yang kecil lah ya, bukan yang gede. Nah itu dicoba dibuat, terus dipakai kami sendiri waktu untuk di kantin atau di mana. Jadi bisa untuk dicoba lah dari kami untuk kami gitu, bisa berguna gitu untuk kami sendiri, bukan sekedar praktikum udah gitu. Udah, jadi nggak kepake lagi gitu, enggak. Wah keren banget sih, karena menantang banget ya. Seru banget hal baru sih, iya, dari kita untuk kita gitu. Kan kembali lagi ilmunya. Nah kalau tadi kan ada beberapa pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Sebenarnya menurut kalian nih, mata kuliah atau pelajaran yang paling menantang tuh apa? Kalau dari saya sendiri sih struktur ya, karena dia tuh soal-soal pembebanan itu jadi kita benar-benar harus ngitung lah semuanya kan. Kalau di teknik sipil tuh dia harus 0 sama dengan 0. Jadi kalau ketika kita nggak nemu 0 itu ada hal yang salah berarti. Jadi kita harus ngitung dari awal lagi, harus ngulang ngitung. Itu kan makan waktu lagi ya. Iya sih sama. Kalau misalnya sejauh ini sih yang emang yang paling lebih paling benar-benar kayak susah gitu tuh emang perhitungan strukturnya, karena benar-benar kita tuh harus tahu struktur apa aja yang dipakai di bangunan itu, terus gimana bahan-bahannya, terus berapa jumlah yang dipakai. Jadi benar-benar itu menantang banget sih. Kuat apa enggaknya juga kan. Itu kan nanti bakal diaplikasiin lagi ke bangunan beneran. Nah, sedangkan kita yang ngerancang nih, berarti itu adalah salah satu tanggung jawab dari kita ya. Benar. Ini bakal kuat nggak nih nampung beban hidup segini, nampung beban hidup ya. Bener sih, seru banget sih ngelihatnya ya, karena kalau dari saya ya, kalau saya kan fisip ya. Fisip tuh sebenarnya kayak dinamis banget ya. Kalau kalian tuh harus yang benar-benar kalau itulah ya, gitu ya. Ilmu pasti. Iya benar. Ilmu pasti gitu. Nggak boleh lah ya. Karena kalau salah sedikit bahaya dong. Apalagi kalau infrastruktur pembangunan yang isinya orang banyak, jembatan, flyover, kalau salah hitung gitu kan. Iya. Ngeri banget gitu kan. Nah,
tadi kan juga nih belajar juga soal gambar ya. Gambarnya itu menurut kalian lebih enak yang manual atau pakai aplikasi gitu? Kalau itu mah udah pasti pakai aplikasi ya. Kalau manual itu udah pegel, lama, makan banyak waktu lah ya. Kalau salah harus ngulang dari awal. Ya, kalau salah penghapus nggak boleh kotor kertasnya. Kalau aplikasi itu kan udah enak dia. Jadi kalau misalnya ada salah atau revisi, jadi tinggal dihapus. Nanti udah selesai tinggal di print. Jadi tinggal cepet, efisien lagi. Iya. Biasanya pakai aplikasi apa sih kayak gitu? Ada AutoCAD namanya, Tabs, Revit, Sub 2000, banyak lah. Terus ada BIM. Ada BIM juga. Berarti AutoCAD itu bukan cuma untuk di arsitek aja ya? Iya, benar. Dia itu bisa untuk justru di teknik sebenarnya sipil. kalau AutoCAD itu dia lebih ke teknik sipil. Kalau di RC itu dia lebih ke SketchUp-nya. Ada namanya SketchUp itu 3D. Iya, saya tahu. Dari awal juga emang di teknik sipil AutoCAD itu udah jadi kewajiban harus. sih, harus banget bisa. Karena itu benar-benar dasar banget untuk Ya, harus AutoCAD itu. dipelajarin lah. Dulu saya pernah tuh Coba. iseng-iseng, tapi saya juga nggak ngerti AutoCAD itu gimana Saya emang gitu banyak kan. banget tools-tools. Iya, tools cuma banyak. ngeliat aja, tapi nggak ngerti udah deh. Gitu. Mending yang lain Yang aja harus gitu. dipelajari. Iya. Nah, tapi ya ngomongin soal teknik sipil nih, tadi kan udah makanan sehari-hari gitu, hitung ya. Apakah fisika itu jadi hal wajib yang harus dimiliki seorang mahasiswa teknik sipil? Sebenarnya kalau ngomongin fisika kan fisika itu luas ya. Kayak ada ketika SMA itu ada fisika hukum-hukumnya kayak Archimedes segala macamnya. Nah, ketika di teknik sipil itu memang masih ada yang kepake lah. Tapi nanti udah makin naiknya semester di teknik sipil itu ada ilmu yang beda ya, kayak yang tadi saya bilang pembebanaan itu kan nggak mungkin kan ada di SMA. Terus kayak rancangan jembatan, rancangan itu kan tetap masuk ke fisika tuh. Nah, di SMA nggak dipelajarin, tapi di teknik sipil itu menjadi hal baru lah bagi siswa yang menjadi mahasiswa di teknik sipil. Iya, tapi kayak bukan kewajiban kita gitu loh, bukan benar-benar yang kayak wajib banget, karena di teknik sipil juga nanti dari semester awal tuh benar-benar dari basic yang kita belajar, jadi nggak tergantung kita dari SMA gimana gitu, karena ya emang sih tergantung kayak basic-basicnya, dasar-dasar yang benar-benar dasar, tapi nanti waktu masuk teknik sipil itu tuh bakal dipelajari lagi dari awal, dari semester 1, dan apa yang kita pelajari itu benar-benar kepake sampai semester sekarang, jadi benar-benar harus fokus dari awal untuk biar nggak ketinggalan gitu, harus bener gitu. Kalau dari dasarnya itu ya. Iya, pun sebenarnya di semester 1 itu ada namanya fisika teknik. Nah, membiasakan kita itu dengan hitung-hitungan teknik tadi dari awal, itu fondasi kita lah buat belajar. Ketika kita udah next semester nanti itu yang ngemudahin kita buat lebih tahu lagi lah tentang hitung-hitungan di dunia sipil. Iya, benar. Jadi nggak harus jago ya. Iya, yang penting bisa dan mau belajar. Mau aja mau belajar aja. Yang penting mau ya, Sobat Unila TV. Jadi jangan sampai menyerah ya. Karena baru dasar kayak aduh capek banget. Hitung-hitungan lagi, hitung-hitungan terus. Karena kalau di teknik sipil itu tadi jadi makanan sehari-hari. Iya, nggak bakal lepas dari hitungan itu. Nah, tapi ya kita kalau di lain sisi nih, kita melihat dari dunia anak-anak kampusnya. Itu tuh kelihatannya solid banget deh kalau jurusan teknik sipil tuh. Kok bisa sih? Mungkin ya, kalau dari yang saya rasain sendiri nih, pengalaman ya, berbagi pengalaman. Karena ketika kami semester awal itu kan kami tidak saling kenal tuh awalnya kan. Ya masih individualis lah mungkin ya, lu nih siapa lah istilahnya kan, kayak nggak kenal. Nah, tapi dari situ senior kami, kating-kating kami ngebimbing kami lah. Ketika ada tugas besar nih saling bantu. Ketika susah pun saling bantu. Susah aja saling bantu, apalagi ketika seneng kan pasti bareng-bareng terus. Kayak di kami itu kan ada namanya tugas besar ya. Nah, tugas besar itu adalah salah satu persyaratan untuk kami bisa UAS. Di tugas besar itulah banyak yang kesusahan. Tapi kan di lain sisi ada juga nih yang anaknya itu yang pintar, emang rajin. Nah, disitulah kami saling bantu. Anak yang emang susah di akademik dibantu sama ini. Sedangkan ada yang kelebihannya itu di sosial. Kan nggak semua orang bisa bersosialisasi. Nah, nanti yang kurang di akademik tapi sosialnya jago nih, jago ngobrol, jago kenal sama orang lain, ngebantu orang yang kurang di sosialnya. Jadi ketika itu saling bantu lah ya. Iya, saling melengkapi lah kita di teknik sipil itu. Jadi dari maba itu saling melengkapi lah kalau emang apa kurang. Bisa yang kayak kakak omongin solid gitu loh. Ya karena itu dari awal kita emang udah kayak ngerangkul banget. Senasib senanggungan ya. Karena kalau ngelihat juga kalau lulus tuh diarak-arak. Iya. Seru banget sih ngelihatnya kayak rame pas wisuda gitu. Iya, emang udah jadi tradisi kan. Tradisi itu dari sebelum-sebelumnya.
Nah, tapi kalau kayak gitu tuh, sebenarnya bisa jadi jembatan juga nggak sih kalau misalnya nanti jadi mudah ditawarin kerjaan? Iya, Itu benar. benar, benar banget. Dari saya pun ngerasain ya, dari abang tingkat Udah atau dimengerti dari udah ya. udah dari dosen semester itu sebelumnya pun udah ngajakin, ada mereka nih ada proyek nih misalnya, narikin nih mahasiswa yang masih muda lah ibaratnya, kayak dikasih tugas ini, dikasih kerjaan ini. Nah, nanti ketika emang udah terjun ke dunia kerja, udah ada pengalaman nih. Iya, Saya jadi- pernah nih kerja sama dosen ini, saya pernah sama cutting ini. Ada juga magang mandiri ya. Iya, benar. Nah, dari magang mandiri itu bukan magang doang, tapi udah mulai ada gaji sendiri Iya ya. benar. Wah. Terus juga kita ada kerja praktikan. Jadi emang benar-benar bisa gitu loh jadiin pembuka jalan gitu untuk selanjutnya nanti. Karena udah banyak ya, udah nabung Pengalaman, portofolio iya. gitu lah Benar. ibaratnya ya. Jadi arahnya tuh udah jelas. Iya. Saya udah punya ini nih, udah Iya. ini. Jadi masa depannya terarah gitu. Iya. Benar, nggak pelit kerjaan lah ya. Banyak informasi Iya, tadi banyak. itu lagi solid kan. Benar. Jadi banyak cutting, banyak dosen yang wah ini ada kerjaan, Iya, yang nah. bisa kerjain gitu kan. Nah, kalau misalkan nih, tadi kan kita ngomongin prospek kerja. Sebenarnya apa sih prospek kerja dari teknik sipil itu sendiri? Sebenarnya banyak ya, kayak konsultan, kontraktor, di PNS pun dia bisa. Jadi kayak kalau sobat Unila nih nanti masuk teknik sipil terus udah lulus. Kalau di BUMN pun ada kayak Adikarya, Waskita Karya, pokoknya yang belakangnya karya-karya itu. Dunia karya. Iya. Itu selalu bersinggungan dengan teknik sipil lah, Pertamina. Kalau di PNS pun ada PUPR. Ya dinas PUPR Dinas di PUPR. kementerian. Kalau mau buka swasta pun bisa ya, jadi Bisa. kontraktor, dia punya perumahan, atau dia pokoknya yang swasta-swasta gitu. Ketika orang ngebutuhin jasanya teknik sipil tentang kontraktor, ngerancang rumah, ngedesain gedung, nah itu mereka udah paham lah ya. Dan fun fact juga dari teknik sipil itu rektor kita itu kebetulan dari alumni teknik Ya, sipil. Jadi emang luas banget gitu lapangan pekerjaannya dari teknik sipil ini, nggak perlu ragu gitu untuk masuk teknik sipil. Selain itu kan tadi kita ngelihat akrab lingkungannya, terus kalau misalnya kita nggak tahu, ada yang ngasih tahu, Iya. ya kan. Tadi juga disinggung juga ada yang memang nggak terlalu baik di akademik, tapi Ya. sosialnya gitu. Kencang. Ada ya Kak, kayak gitu? Ada, Ada. pasti ada kayak gitu kan. Ada ya. Berarti kayak adalah kelebihan seseorang. Iya, pasti Iya, ada. benar. Nah, Beda-beda. di Karena kan kelebihan memang itu rame bisa kan, jadi banyak banget saling memang bantu. kelebihan-kelebihan yang beda-beda dan ya itu saling bantu tadi Kak. Jadi benar-benar deket banget gitu. Jadi nggak takut nggak ada teman di sipil juga gitu. Benar. Makanya Pasti harus saling join ngerangkul. organisasi Iya. Iya, benar. gitu. Himanya. Himanya Saling itu ngerangkul. wajib ya Kak? Itu wajib Itu kalau di wajib. teknik sipil, harus. Atau biasanya dimulai dari semester berapa sih kalau himanya kayak gitu? Kalau himanya itu kan kayak ada masa mabanya nih, masa maba kayak kita diajarin dulu. Ketika kami jadi pengurus muda itu di semester 3 ya, 3. Iya, 3. Di semester 3, 2, 3. Nah, nanti ketika di semester 4, 5 itu udah jadi pengurus inti. Berarti dimulai dari semester 2, 3. Iya, 2 ke 3. 2 ke 3. oh gitu. Ke 4, 5-nya itu udah jadi yang kayak SC ya? kahimnya Nggak, wakafnya, dari timnya. jadi Oh, gitu. kepala departemennya atau sekretaris departemennya. Iya. Berarti emang 2 periode dan dimulainya dari semester 2. Iya. Iya. 2, 3. Itu untuk jadi anggota muda dulu. Jadi anggota muda. Berarti sama kita. Oh, sama. Iya, saya juga Iya. dimulainya tuh dari semester 2. 2, 3 ya. 3 itu Iya, masih nanti OC. baru, Nanti selebihnya baru ke SC-nya. Kayak gitu sama berarti ya. Oh, iya. Saya pikir ada yang beda. Soalnya itu ada kalau nggak salah ya. Itu tuh di semester 3 baru mulai. Oh, gitu. Oh iya sih, ada juga Iya, sih emang yang ada ya. kayak gitu. Beda-beda. Itu gimana coba Kak? Boleh dong ceritain pengalamannya? Nah, kalau pengalaman sendiri kan, kalau dari semester 1 nih, Mm-mm. kayak yang saya bilang tadi kan, ada yang jago akademik, ada yang jago sosial. Kalau saya sendiri sih mungkin lebih jago ke sosialnya ya daripada akademiknya. Jadi ketika emang akademik saya nih banyak tugas nih nggak kepegang, nah nanti dibantuin lah sama teman saya yang jago akademik ini. Nah nanti kebalikannya nih, teman saya yang jago akademik ini dia kayak susah gitu lah ngobrol sama orang lain, ngobrol ke angkatan sendiri. Nah saya ajakin lah dia nih kayak nongkrong, kayak main, ayo kesini yuk, ke rumah ini, ke kos ini, kita ngobrol, kita apalah pokoknya. Saling ngerjain tugas juga. Iya, kami yang dari aku pribadi sih ya sama aja sih dengan itu, karena mungkin beda dari cowok-cowok ke cewek, dengan cowok-cowok cewek-cewek mungkin agak bingung ya, tapi lama-lama tuh tetap berbaur juga gitu walaupun cewek atau cowok gitu.
banyak kegiatannya juga Banyak ya. kegiatan yang emang bareng-bareng kayak arak-arakan, Ya, itu kan kami latihannya arak-arakan. bareng-bareng gitu. Latihan juga ya. Iya, Latihan itu juga, buat biasanya satu suara. H-2 atau H-1 tuh kami latihan dulu Supporteran, gitu. ya. Supporteran. Parade kemarin itu kan ada langsung latihan dulu. spontan gitu ya. Ternyata enggak. Ya, Ya, ada kompak. latihan dulu biasanya. Oh, terus seru banget sih. Jadi kayak ngelihatnya bener-bener tadi ya solid. Iya. Jadi akrab banget ya. Iya. Terutama anak-anak teknik sih. Oh iya. Iya, teknik emang gitu ya, culture-nya ya. Iya. Ya, culture-nya. Culture-nya emang gitu. Nah, kalau ngomongin nih, tadi kan Sobat Unila TV mungkin di sini tuh penasaran ya. Mampir ke sini karena penasaran sama jurusan teknik sipil. Ada nggak sih hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk adik-adik ini? Kalau yang pertama tadi kan kayak tahu dulu nih teknik sipil nih prospek kerjanya apa kan biasanya kayak gitu kan ya kalau kita Bener. masuk kuliah dipelajarin dulu oh cocok nih saya di sini nih terus dipelajarin lah apa aja Yang dibutuhin ya gitu dibutuhin nanti. mungkin yang pertama itu kayak AutoCAD tuh kita harus sudah ngerti lah Iya, ya dari awal AutoCAD terus matkul-matkulnya nih dilihat-lihat dulu Iya, dicari dipelajarin tahu, dulu dicari tahu dasar-dasarnya jadi ya nggak kaget banget gitu lah. ada persiapan lah kayak tadi tuh mungkin yang awal tuh kayak ya peer group tadi aja dipelajarin kalau ada tanah air Mau kemana, ya mau gimana struktur, gitu. manajemen, sama transport. Jadi dari awal itu emang udah ada persiapan belajar sebelum masuk ke jurusan teknik sipil. Oh, jadi belajar tanah, air kayak Avatar juga gitu. Ya. Oke, berarti tapi sebelum kakak nih mau masuk jurusan gitu, udah ngeliat dulu ya mata kuliahnya gitu. Ya, Iya, saya iya lebih juga. ke prospek kerjanya sih kalau Iya, benar. prospek kerja. Mau kemana gitu Pasti kan abis kalau ini. SMA nih apa nih bingung. Iya, mau Mau kemana. kedinasan, apa mau Iya. kuliah, pasti Bener-bener prospek banget. kerjanya nih paling cocok dari prospek kerja itu kan pasti apa aja nih yang dikira-kira dipelajarin. Kalau emang nggak suka hitungan kan pasti udahlah nggak usah lah. Iya. Kalau emang suka hitungan oh ini cocok nih yaudah masuk sini aja jadi. Jadi hal yang harus dipersiapin itu adalah bukan lihat dari kemudahan mata kuliahnya ya, Iya, benar. tapi tujuan akhirnya Iya, tuh tujuan mau akhirnya, apa benar. gitu. Karena kan kita kalau untuk mata Visioner. kuliah itu kita bisa belajar gitu nanti bisa belajar bareng-bareng teman-teman Iya. juga di sipil. Bisa ngikutin lah. Iya, pelan-pelan pasti bisa kok. Pasti bisa ya Sobat Iya, Unila TV. Nah, aku juga mau nanya nih terkait apa pesan atau ajakan untuk adik-adik Sobat Unila TV. Jadi buat sobat TV mungkin nggak banyak sih ya kayak dipelajarin dulu aja lah teknik sipil Iya, ini cari biar tahu dulu. bukan ikut-ikut orang jadi emang dari diri sendiri emang pengen masuk ke teknik sipil kalau emang cocok ya dipelajarin tes TBK masuk Iya. lolos. Benar-benar dicari tahu dulu sih Dicari biar tahu nggak aja. salah jurusan juga kan Iya, banyak banget tuh benar. kasus-kasus yang salah jurusan karena emang nggak tahu dan kaget gitu Ya, waktu FOMO aja masuknya. gitu. Benar. FOMO. Iya, jadi emang dilihat dulu, dicari-cari kalau tahu enggak dulu. ya konsultasi dengan guru BK lah ya. Iya, Teknik benar. sipil ini cocok nggak di saya? Nah kalau emang cocok, ya mulai dipelajarin dari situ. Iya. Kalau bisa cocok nggak bisa datang ke kampus gitu. Oh, iya. Ya benar. Gitu ya. Nah, seru banget ya kita bincang-bincang hari ini jadi lebih paham, lebih ngerti terkait jurusan teknik sipil. Nah, untuk lebih paham nih ya, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, adakah sosmed yang bisa dikulik-kulik nih? Iya, ada sih kami tiap aplikasi sosmed tuh kebetulan ada di TikTok, Twitter, terus Facebook dan TikTok, Instagram juga ada Himatex Unila. Himatex HIMATEKS. Iya, .unila. Himatex Unila. Iya, Himatex Pokoknya Unila. teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa DM kakaknya Iya, lewat betul. Instagram Ya, ya. ada. Instagram Ya, itu benar. ya. Ya Instagram, Itu tuh nama Himatex itu Instagram, apalagi Kak? TikTok, TikTok juga ya? Twitter, Facebook juga ada. Oh, berarti namanya sama ya? Sama. Himatex Ya, Unila. Himatex.unila. Nggak terasa nih kita udah ada di akhir episode ya. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah berbagi pengalaman, cerita, dan semangatnya sebagai mahasiswa teknik sipil. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa membuka wawasan, referensi baru buat Sobat Unila TV yang lagi cari-cari tahu nih tentang dunia perkuliahan, khususnya di Universitas Lampung. Jangan lupa untuk terus saksikan Unila TV karena masih banyak jurusan-jurusan yang seru yang akan dikupas tuntas di episode kita. Nah, aku Alfia Nuril Zaki pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Jelajah Prodi berikutnya. Dadah!